Halo, apa kabar teman-teman nominir semuanya? Kita akan ngomongin film lagi hari ini, ya. Oke, gue akan kasih pengantar sedikit. Eh, Perkenalan gue sama film ini itu ketika gue zaman masih kuliah di Sahid ya. Di seberang Sahid itu ada tiga bioskop. Ada Viva, Vira, sama Tebet. Ya, dulu masih ada, masih tahu lah itu, ya. Dan Nggak usah so tahu, Ser. Nggak usah so tahu kalau soal Tebet. Terus nonton di Viva. Yang gue tonton itu pertama kali malah bukan, soalnya kalau kita kan akan ngomongin film triloginya Indiana Jones nih. Kalau Indiana Jones kan ada tiga tuh, ada pertama Raiders of the Lost Ark itu tahun 81, kemudian Temple of the Doom itu 85, dan kemudian The Last Crusade itu di tahun 89. Nah, gue nonton yang The Last Crusade dulu sebenarnya. Ya, perkenalan gue sama film ini di Indiana Jones and The Last Crusade yang ada si River Phoenix-nya waktu itu. Dan pas nonton, ini film asik kayak petualangan banget gitu loh. Baru kemudian gue kenalan dengan film-film yang berikutnya. Dan ketika gue nonton film yang lainnya, Raiders of the Lost Ark, kemudian Temple of the Doom, gue merasa apa ya, ini film petualangan asik banget, kerennya ada, actionnya ada, lucunya ada, romantiknya juga ada. Meskipun semuanya punya musuh yang sama. Enggak beda deh. Karena kalau yang Raiders of the Lost Ark sama si Last Crusade itu musuhnya Nazi, ya. Kalau di Temple of Doom itu musuhnya tuh sekte Tugi kalau nggak salah namanya ya, gitu. Dan itu sampai mengarah kepada prinsip okultismenya Nazi. Jadi kan okultisme itu adalah yang antusias sama arkeologi dan sangat percaya ada kekuatan-kekuatan gaib di belakang artefak-artefak yang ditemukan, gitu. Nah, sampai sekarang gue masih suka sama film-film itu, ya. Sedikit tadi nyari-nyari bahwa ternyata Indiana itu malah nama anjingnya George Lucas gitu loh, yang kemudian ditempelkan kepada jagoannya si Harrison Ford itu gitu loh. Sampai sekarang gue masih suka, dan rencananya kalau nggak salah nih, gue nggak tahu benar atau enggak, katanya akan dibuat Indiana Jones yang kelima, dan Harrison Ford akan diganti sama Bradley Cooper. Gue nggak tahu benar apa enggak tuh, ya. Kita hari ini akan ngobrolin itu deh. Mas Yus, trilogi Indiana Jones, Mas Yus. Catatan Mas Yus apa tentang trilogi ini, Mas? Sebetulnya tuh ada 4 ya tetralogi sebenarnya udah. Kita mau bilang trilogi, satu lagi yang The Kingdom The Kingdom yang tengkorak kristal atau tengkorak ya. Nah, itu sebetulnya juga ikut ya. Cuma memang banyak orang mengenal trilogi karena itu baru dibuat belakangan tahun 2008. Nah, sedangkan yang The Lost Ark ya, The Lost Ark, terus kemudian juga Temple of the Doom, terus kemudian juga Last Crusade ya, itu kan tidak berjauh beda ya, 81, 84 dan 89 ya, ya kan. Nah itu memang disebut trilogi. Ini yang menjadi ciri khas dari George Lucas ya. George Lucas kerap membuat seperti kayak di Star Wars ya, dia bikin prequel ya, dia bikin kadang-kadang alurnya seperti itu ya. Nah ini kan ide cerita dari George Lucas, kemudian disutradarai oleh Steven Spielberg ya. Nah walaupun penulis naskahnya beda-beda ya, dari Lawrence Kasdan, terus kemudian sampai akhirnya siapa gitu ya, saya lupa. Nah ada catatan menarik memang dari Indiana Jones ini adalah dia sebetulnya dia mirip dengan James Bond, ya. Bedanya James Bond detektif, nah dia saintis, ya, seorang ilmuwan ya, yaitu arkeolog ya, arkeologi ya, dia ahli arkeologi, terus dia juga pandai merayu wanita, ya kan, romantis juga dia. Dan juga menyelidiki, ya kan, menyelidiki sesuatu yang masih misteri. Nah, sebenarnya sama dengan James Bond ya, seperti itu ya. Udah jago berantem. Cuma bedanya memang dia hampir sama dengan Wonder Woman ya. Dia pakai cambuk ya, segala macam ya, kayak Wonder Woman ya. Katanya itu emang dia. Ya. Nah, dia sebetulnya kayak superhero. Kenapa? Karena dia kalau misalnya lagi mengajar ya di kampus, dia pakai jas, kacamata. Ya, berkacamata kayak gue sekarang ya,
berkacamata. Terus kalau dia lagi menjalankan tugasnya, proyeknya, ganti baju dia seperti juga superhero kan? Ya. Gitu loh. Dia ada dua kostum sebetulnya ya, dengan topi ya. Nah, itu di sejarah topi bisa dilihat dari Indiana Jones The Last Crusade ya. Nah, itu ketika dia masih tahun 1912 di mana dia masih jadi kepanduan ya, pramuka segala macam Yang diperan ya. sama River Phoenix ya. Nah, di situ dia sejarahnya dia mengenakan topi ya, topi koboi gitu. Nah, terus dia apa namanya, juga seorang yang ahli memang arkeolog, dia arkeolog karena dia doktor ya. Dia dokter, bapaknya profesor ya, yang diperankan oleh Sean Connery ya. Ya. Nah, seperti itu kalau saya lihat sih untuk The Lost Ark ini ya, memang dia mendapat 4 Oscar ya, Academy Award ya. Di editing, visual effect, terus tata artistik, satu lagi apa itu? Satu lagi saya lupa itu ya. Nah, itu dia dapat di Piala Oscar. Nah, sedangkan selebihnya yang yang kedua dan ketiga hanya satu saja dia memperoleh. Jadi memang kuat memang di pertama ya untuk Indiana Jones. Tapi secara keseluruhan semua ceritanya menarik ya. Konfliknya juga bagus ya, artinya misteri-misteri yang diungkap juga dan memang dia seperti kayak Batman juga, ya kan? Selalu nyaris menimpa bahaya ya kan, kayak jebakan Batman kan banyak itu ya. Dia selalu begitu. Ya, jadi ada ketegangan. Jadi memang racikannya tuh memang banyak mengambil beberapa konsep-konsep dari Batman, James Bond, ya kemudian ya. Cuman dia dengan gaya yang berbeda. Kalau menurut saya seperti itu. Ya menurut gue begitu ya, Ser ya. Ya. Mas, saya jadi ingat waktu di tahun 84 ada film namanya Romancing the Stone. Sutradaranya Robert Oh Zemeckis. iya, betul. Sama main itu adalah si siapa namanya? Michael Douglas. Ada Michael Douglas, Ya, ada Kevin Turner sama Danny DeVito. Ini kan sebenarnya agak mirip, Mas. Cuman kan waktu itu Raiders of the Lost Ark itu tahun 81, ini 84. Nah, 85 nongol yang si Temple of the Doom. Menurut Mas, ada kemiripan nggak antara dua film ini, Mas? Ya, memang kayak Jewel of the Nile kan, ya. termasuk itunya kan ada Romancing Stone itu kan tadi ya. Nah, memang ini dibuat pada saat itu orang mungkin udah jenuh dengan hal action yang sifatnya pakai apa ya setting modern polisi segala macam ya. Nah, dia pakai model yang ya sedikit latar belakang pakai arkeolog gitu ya, seni ya segala macam ya. Ya memang dari film Indiana Jones ini tema-tema yang diangkat dan begitu juga yang dibintangi oleh Michael Douglas ya. Itu memang dua-duanya sih menarik, saya nonton juga itu ya. Dan saya memang kenal Indiana Jones pada tahun yang memang dirilis. Di Indonesia itu ya dirilis agak telat, Ser. Karena saya ingat saya nonton di Kebayoran Theater itu sekitar tahun 84. Itu yang itu The Lost Ark ya. Itu justru iya, saya nonton di Kebayoran Theater, saya ingat itu dengan teman-teman kampus. Ya teman-teman kampus termasuk dengan mungkin ya saya kenal Mas Seno ya. Saya nonton dengan dia iya ya. Nah, di Kebayoran Theater saya ingat sekali itu nonton Indiana Jones ya. Jadi bukan tahun ya gitu lah ya. Itulah saya emang dulu agak telat kita dibanding sejak tahun 89 tahun 88 ketika berdirinya Bioskop 21 ya. Itu memang kita lebih cepat ya, sama dengan Amerika gitu. Itu aja catatan dari saya. Ya, soalnya kan kalau saya lihat tuh agak mirip nih. Saya nggak tahu apakah benar apa enggak. Jangan-jangan film Indiana Jones itu menurut saya ya, bisa aja salah sih, tolong diingetin kalau salah. Itu memicu gelombang film-film yang bertema serupa. Jadi tema-tema apa namanya petualangan. Karena pas saya habis nonton Indiana Jones, saya nonton Romancing Stone, kok agak mirip-mirip ya. Nah, yang paling baru ketika saya nonton The Mummy juga kan petualangan ketemu Mas ya.
Jadi kayak Iya, betul. ada agak mirip tuh antara apakah memang dipicu sama film ini atau mungkin sebelum Indiana Jones sudah ada yang film serupa, Mas? Dari hasil amatan Mas gimana? Setahu saya ya, selama saya nonton film itu Indiana Jones adalah yang pertama yang mengangkat tentang arkeolog gitu loh. Yang saya tahu ya, setahu saya ya, mungkin saya salah juga ya, bisa aja keliru. Tapi yang menarik adalah kenapa saya menyukai juga Indiana Jones ya, karena saya senang sejarah ya, saya senang sejarah, saya suka juga dengan sejarah, dengan yang hal-hal yang terkait dengan arkeolog tuh saya suka. Sampai-sampai saya juga tahu bahwa pusaka Majapahit itu banyak yang sudah berada di luar negeri. Itu sangat memprihatinkan ya. Ya artinya pusaka Majapahit itu ada yang namanya kayak tombak ya, atau kayak lambangnya segala macam itu ada di museum di Amerika. Ya. Saya nggak mau nyebutin namanya ya. Mungkin kalau semua pada tahu ya. Gitu loh. Jadi yang kemudian akhirnya juga inspirasi Indiana Jones tadi ada Romancing Stone ya. Terus kemudian juga ada Jewel of the Nile, terus kemudian juga ada yang namanya film Jumanji ya. Jumanji itu kan sebetulnya petualangan juga ya segala macam. Steven Spielberg tuh selalu begini, selalu dia bilang begini, saya akan membuat film yang belum pernah. Selalu begitu dia. Yang belum pernah dan ada tantangan. Misalnya dia bikin E.T. Itu belum pernah. Dia bikin Jurassic Park, ya kan? Itu belum pernah. Ya begitu juga Indiana Jones ya. Dia selalu seperti itu dia bicara. Jadi dia konsisten juga kalau saya lihat. Seperti juga kita nonton karyanya dia yang Nazi itu juga yang pembantaian orang-orang Yahudi. Si namanya itu. Schindler's. Ya. Itu juga dia membuat film yang hitam putih kan? Ya, hitam putih, betul. Ya, itu ya. Jadi saya lihat memang Steven Spielberg sebagai sutradara dia konsisten ya dengan hal-hal yang dia dikonsepkan yang belum pernah dia bilang. Jadi selalu memang menarik filmnya gitu. Mas, ini agak keluar sedikit dari Indiana Jones, sosok yang namanya Steven Spielberg. Saya kagum sama sosok ini asli, dan memang saya selalu menikmati karya-karyanya Steven Spielberg, termasuk juga Jaws segala macam. Cuman saya melihat ada ini, Mas, ada kemiripan tema di di Indiana Jones. Dia seperti seolah-olah memberikan perlawanan terhadap Nazi Jerman. Kebetulan memang beliau kan juga Yahudi ya, jadi memang jadi korban kekerasan. Schindler's itu juga kan tentang penindasan kepada Yahudi gitu loh. Saya lihat agak ada kemiripan, bener nggak sih Mas? Jangan-jangan ini juga bentuk perlawanan dia terhadap masa lalunya sebagai seorang Yahudi, bener nggak Mas? Ya memang kan film sebagai media propaganda juga ya. Film juga sebagai komunikasi massa, film sebagai alat politik, film juga sebagai alat budaya. Ya banyak ya tujuan-tujuan dari film. Seperti Indonesia selalu mengangkat film tentang Belanda, Jepang, ataupun juga Cina, ya film Mandarin selalu keunggulan Cina terhadap Jepang ya. Ya begitu juga Nazi ya maksudnya Yahudi terhadap Nazi. Dan itu adalah kebebasan berpendapat, sebetulnya sah-sah aja. Ya kan? Kalau menurut saya nggak apa-apa dia mengekspresikan tentang seperti orang Korea yang merasa juga dengan Jepang ya, dia juga itu seperti itu. Jadi bentuk ekspresi aja kalau menurut saya. Jadi dia mengungkap memang gini, sutradara itu suka tidak suka ataupun tidak bisa diabaikan. Dia dipengaruhi oleh latar belakang sejarah hidupnya. Seperti misalnya Oliver Stone. Dia selalu gandrung dengan hal-hal yang berbau tema Vietnam. Karena pada saat itu dia merasakan ya dia ada mungkin dengan JFK ya kan John F Kennedy ya. Terus kemudian juga dengan Platoon ketika kan dia seperti itu. Jadi setiap sutradara punya background ya latar belakang dalam mengungkapkan gitu, Sher. Itu. Ya, kecuali kalau misalnya yang seperti kayak Indonesia aja gitu ya, yang kalau dia buat tentang kejaman Belanda.
Tapi kalau misalnya kita mencoba untuk menelusuri sejarah, beberapa hal sebetulnya perlu diluruskan juga, ya. Ini tugas dari sejarawan dan juga arkeolog, di mana sebenarnya sejarah Indonesia ataupun tentang arkeologi Indonesia harus perlu didekonstruksi ya, gitu loh. Serius amat ya, Ser, ya? Nggak apa-apa. Soalnya gini, sebenarnya kalau mau jujur aja nih Mas, bahwa ternyata film Indiana Jones ini juga ada kondisi realnya. Misalnya kayak si The Kingdom of the Crystal Skull itu. Itu kan ternyata memang tengkorak itu memang ada kan sebenarnya kalau nggak salah ya. Memang ada ditemukan. Kemudian ketika di Temple of Doom ada kultus Tuji itu juga memang kata Mike Des itu ada tuh di India di abad ke-19 gitu loh. Dan itu yang jadi dasar bahwa ternyata sosok yang namanya Steven Spielberg itu nggak asal bikin film, dia tahu dan dia riset dulu bahwa ada loh yang kayak gini gitu loh. Ada loh faktanya, bukan ngarang-ngarang gitu loh. Jadi pada intinya film itu kan sebenarnya juga bentuk pernyataan sejarah. Dan kenapa orang jadi menikmati? Jangan-jangan nih itu film dibuat orang-orang kayak kita gitu Mas Yus yang sangat senang sama sejarah dan masa lalu. Soalnya kan itu kan sebenarnya Indiana Jones itu refleksi superhero di tahun 30-an sebenarnya kan. Ketika belum tadi Mas Yus bilang, Superman dulu kan pakai kacamata, pakai jas, pakai dasi, pas udah jadi jagoan berubah tuh pakai macam-macam. Nah, sosok yang namanya si Indiana Jones ngajar jadi dosen. Tapi ketika udah jadi sosok yang lain, dia ternyata nggak masalah tuh nggak pakai kacamata, pakai cambuk bisa tuh, gitu. Benar nggak sih, Mas? Iya benar. Selain itu jadi takut sama ular kan? Iya, takut sama ular. Dan kita terbahas ketika di Last Crusade dia sempat masuk gerbong isinya ular semua kalau nggak salah kan waktu masih di Planet sama River Phoenix waktu. Iya betul. Gitu. Iya. Nah, Iya, apalagi pokoknya Mas? dia selalu dengan ular dia. Apalagi Mas Kenapa? menarik dari sosok si Harrison Ford nih. Soalnya kayaknya saya sih ngelihat nih waktu waktu Kingdom of the Crystal Skull di tahun 2008 kok saya ngeliat agak dipaksain ya si Harrison Ford nongol gitu loh. Sama ketika dia waktu di Star Wars tetap nongol meski udah dalam kondisi tua banget gitu loh. Buat saya sih agak maksa sebenarnya gitu. Kenapa nggak coba cari yang lain? Apa memang sosok yang namanya Indiana Jones itu memang nggak bisa lepas dari Harrison Ford, Mas? Masa gini, yang pernah saya bilang ya, yang beberapa waktu lalu bahwa setiap orang penggarap film, kru film itu selalu mempunyai timnya sendiri-sendiri ya. Seperti Martin Scorsese dengan Robert De Niro ya. Begitu juga dengan George Lucas. Di film Star Wars dia kan menyertakan Harrison Ford. Indiana Jones dia juga menyertakan Harrison Ford. Jadi dia kayak udah paket. Seperti itu ya. Udah cocok ya. Walaupun misalnya Steven Spielberg juga dia mencari juga di Jurassic Park kan juga tidak ada dengan Harrison Ford kan. Di E.T. pun juga seperti itu kan. Ya, betul. Nah, jadi yang menarik adalah tadi kalau misalnya The Last Crusade ya, itu memang fakta sejarah juga, Ser. Artinya dia itu kan mencari piala suci. Ya, Holy Grail. Ya, piala suci ya kan. Holy Grail saya pernah baca bukunya itu ya. Nah, itu juga artinya apa sih sebetulnya misteri dari si piala suci? Ternyata yang dipilih adalah kayu kan. Yang sederhana kan, bukan sesuatu yang mewah karena dia kan seorang anak tukang kayu misalnya. Yesus di situ kan gitu digambarkan seperti itu. Nah, itu kalau misalnya paham dengan perjamuan terakhir pasti tahu dan dengan perang salib ya. Itu juga paham segala macam itu. Jadi semua itu memang didasarkan riset dan tentunya ada timnya, Ser. Artinya penulis naskah bertugas mencari riset. Misalnya gini nih, terus terang, kayak misalnya gue lagi bikin novel ya, Ser ya. Novel artinya dulu pernah dipublish di media sosial ya, di Facebook ya, ataupun di web ya, di web media. Nah, gue mau bikin dalam bentuk versi novelnya, gue tentunya juga riset. Artinya gue mau menampilkan sosok dua detektif ya, di mana ada yang satu wartawan, yang satu memang bagian reserse. Nah, dia ingin mengungkap
tentang pembunuhan dan tentang hilangnya Arca Majapahit, di mana di situ ada kode-kode semiotik, ya, itulah arkeolog. Nah, jadi gue juga riset, artinya misalnya gue menunjuk ke mana, ke daerah Mojokerto, ya, tempat di mana Majapahit, harta Majapahit ada, ya gue mencoba untuk ke sana. Begitu juga film-film yang digarap oleh beberapa orang Indonesia, ya, itu juga saya juga pakai riset, ya, seperti misalnya si Hanung Bramantyo, ya, juga Joko Anwar, ya, dia juga melakukan riset, semuanya seperti itu. Itulah saya kira-kira. Jadi yang menarik memang sosok dari Indiana Jones itu seorang arkeolog tapi juga jago berkelahi, ya, dia pintar, juga romantik, seperti itulah. Mungkin pada saat itu belum ada ya sosok seperti itu, makanya dan kalau kita nonton film kayak The Godfather, Indiana Jones, Star Wars, itu kayak tidak pernah bosan. Iya, setuju. Benar nggak? Iya, Ya betul. kan? Kayak tidak pernah bosan, ya. Gitu. Padahal kita udah tahu Walaupun juga pasti sini, adegan ini, tapi banyak menikmati. Iya. Gitu. Ya, pasti ada beberapa yang udah nonton banyak yang 2 kali kan, lebih dari 2 kali gitu. Betul. Mungkin sekali kan gitu. Dan ada lagi yang saya baru ingat nih Mas, 81 itu apa namanya, Raiders of the Lost Ark. Kemudian tahun 85 itu kan Temple of the Doom. 84 itu kan yang tadi saya bilang Romancing Stone. Ternyata 86 itu ada Mas film yang sama, Jackie Chan, Armor of God. Itu pun sama tuh, arkeologi juga, dan melibatkan Nazi juga kalau nggak salah tuh, ya. Dan lagi-lagi kalau saya lihat ini sih mirip-mirip kayak Indiana Jones, tapi versi Hong Kongnya gitu loh. Ketika ada orang kaya pengen suruh nyari sesuatu, nyuruh orang petualang model kayak Jackie Chan gitu, dan masuk ke tempat-tempat yang nggak umum, dan nanti kejebak di bawah tanah untuk nyari emas berkilo-kilo, emas batangan gitu loh. Saya lagi-lagi jadi mikir, waduh berarti ini bener-bener ya si sosok namanya Steven Spielberg ini sama George Lucas berhasil memicu gelombang baru tentang film petualangan gitu loh. Jadi sampai sekarang orang masih suka menikmati itu. Kalau sekarang kan eranya kemarin terakhir baru The Mummy, tuh Mas ya. Menurut Mas Yus kira-kira tema-tema seperti ini masih bisa dinikmati nggak ya? Dengan juga pastikan ada ininya baru ya, sama hal-hal baru kayak The Mummy kan udah pakai CGI tuh, udah pakai computerized, yang namanya hantunya bisa kelihatan banget tuh, muminya benar-benar kelihatan, benar-benar hidup. Sementara waktu di zamannya si zamannya Indiana Jones kan nggak seperti itu. Masih bisa nggak Mas dinikmati atau masih mungkin nggak diproduksi hal-hal seperti itu terkait dengan rencananya yang tahun beberapa tahun lagi mau dibuat si Indiana Jones yang kelima, gitu Mas? Memang di dalam schedule-nya sudah dijadwalkan akan beredar tanggal Juli tahun 2022. Yang kelima ya. Itu Juli tahun 2022. Mungkin dia udah jadi karena mungkin Covid ya, ataupun tertunda ya syutingnya. Kita nggak tahu ya. Belum ada beritanya. Jadi gini, konsep ataupun tema-tema petualangan atau adventure ya, itu tetap disukai, punya penggemar sendiri. Seperti kenapa misalnya superhero tidak pernah mati, ya itu karena orang udah suka ya. Terus kemudian apalagi cowboy, walaupun ada fluktuatif musim ya, gitu, tetap aja orang juga ada yang nonton ya. Film perang pun juga gitu, berapa kali gitu kan kita nonton film perang dengan berbagai perspektif ya, tetap orang suka. Begitu juga tema-tema tentang kesejarahan ya, arkeolog, itu menarik sekali ya. Misalnya ada beberapa kita juga belum tahu, banyak yang masih misteri di dunia ini. Ya. Kayak misalnya Mummy ya, The Mummy itu kan, mumi ya kalau misalnya kita bahasa kita ya. Itu kita lihat, wah ini gimana di balsem segala macam di piramid ya. Terus tentang Sphinx itu gimana. Dan beberapa hal-hal yang lain misalnya seperti ada aja idenya gitu loh untuk mengungkap tentang masa lalu yang hilang ya, artinya harta karun yang terpendam segala macam gitu. Itu bisa aja terjadi. Dan itu masih disukai kok. Gua sendiri juga masih juga cari tema-tema yang kayak begitu. Kalau tadi dibilang katanya itu ada kemiripan, ya jelas film pasti gitu ada ada kemiripannya, Sher.
orang rame-rame buat segala macam. Seperti juga mau itu Hong Kong kayak, mau itu Indonesia kayak, itu Amerika, itu Eropa, sama semua. Ya. Punya tipe mimesis istilahnya ya, meniru ya. Kita punya kecenderungan meniru kata Charles Dawkins ya. Itu kalau gitu minjem istilah ini ya, di dalam setiap manusia itu ada yang namanya virus mimesis, yaitu apa? Virus peniru. Kita senang cenderung meniru gitu. Itu pasti seperti itu. Tapi walaupun ada juga yang mungkin berusaha untuk original, menampilkan sesuatu yang baru, tapi pada dasarnya tetap ada peniruan. Itu wajar aja sih. Betul. Karena tinggal penonton mau milih apa enggak gitu kan. Betul. Karena saya pernah waktu itu nonton, saya sih bukan penggemar film India, bukan karena saya benci, enggak, karena memang ya nggak suka aja boleh dong ya. Saya memang bukan film India. Tapi saya pernah lihat salah satu adegan film India itu mirip kayak adegannya Police Story. Ketika Jackie Chan dipakein bom, dia masuk ke lorong supaya sinyalnya nggak masuk, dan itu ada di film India tadi gitu. Jadi ya benar, bisa aja seseorang atau saudara itu meniru adegan di film lainnya. Mas Yus, terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang film. Buat penggemar Indiana Jones, kalau misalnya mau komen silakan, kita tunggu. Siapa tahu kapan-kapan kita bisa bikin lagi sambungan tentang tetralogi dari Indiana Jones, ya, bukan trilogi. Dan mudah-mudahan tahun depan ada lagi Indiana Jones ke-5, dan mudah-mudahan kita nggak kecewa lihatnya. Dan apakah benar akan Bradley Cooper main, atau Indiana Jones-nya masih dimainin sama si Harrison Ford, kita nggak tahu. Oke, Mas Yus, thank you Mas Yus ya. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih, Sir. Iya.